Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas besar fisika dasar dengan tepat waktu. Tugas besar ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul penerapan motor sederhana pada baling-baling. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri atas Brigita Aurelia dengan NIM 1212537, Dinda Zahra Juliani dengan NIM 1212528, Fadila Raidatul Asifa dengan NIM 1212506, Fajar Sidki Kamal dengan NIM 1212543, Nabila Efki Putri dengan NIM 1212512, dan Olivia Putri Ludwinia dengan NIM 1212510. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, Hendrik Anton Lorentz, pada 1895. Kala itu, Lorentz sedang melakukan penelitian di bidang elektromagnetik berdasarkan teori-teori yang ditemukan sebelumnya oleh ilmuwan terdahulu. Pada akhirnya, Lorentz berhasil mendapatkan temuan baru yang dikenal luas dengan sebutan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Misalkan kita punya benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, lalu kita aliri bendanya dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Konsep gaya Lorentz dapat kita lihat pada gambar. Untuk bisa memahami konsep dasar gaya Lorentz, kita bisa menggunakan tangan kita sesuai dengan kaidah tangan kanan, yang mana ibu jari berperan sebagai arah arus listrik, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Berdasarkan konsep, gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai F sama dengan B dikali I dikali L, di mana F adalah gaya Lorentz dalam Newton, I adalah kuat arus listrik dalam ampere, L adalah panjang kawat dalam meter, dan B adalah kepadatan flux dalam Weber per meter kuadrat. Akan tetapi, jika I dan B membentuk suatu sudut, maka besarnya gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang motor listrik. Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik yang kami buat pada baling-baling adalah motor listrik DC atau motor listrik searah. Mekanisme kerja pada motor listrik DC adalah: pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kedua, jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. Keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Pada motor listrik, konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya terjadi pada medan magnet. Dengan demikian, medan magnet pada motor listrik berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi dan tempat berlangsungnya proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Alat dan bahan yang digunakan adalah kawat tembaga 0,5 mm, baterai, peniti, magnet, selotip atau lakban, dan gunting. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan motor listrik. Yang pertama, pasangkan peniti pada tiap kutub baterai menggunakan selotip. Kemudian, lilitkan kawat dengan bantuan alat seperti baterai dan diikat serta dikikis. Kemudian,
Pasangkan kawat lilitan pada penyangga. Lalu pasangkan magnet pada baterai. Dan inilah hasil percobaan alat motor listrik yang telah dibuat. Kemudian jangan lupa untuk membuat baling-baling agar kita bisa memvariasikan dengan alat motor listrik tersebut. Contohnya seperti ini ya, ini baling-baling sederhana dari kertas. Cara kerja alat ini berdasarkan cara motor listrik yang memanfaatkan medan magnet, sehingga menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik. Untuk mendapatkan perputaran baling-baling yang cepat, maka dibutuhkan tegangan yang lebih kuat. Dalam aplikasi pembuatan baling-baling menggunakan prinsip gaya Lorentz, ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam perputaran baling-baling, seperti jumlah lilitan yang berbanding tegak lurus dengan kecepatan perputaran baling-balingnya, serta dengan kumparan, di mana semakin jauh jarak, maka semakin lambat. Kelebihan alat yang dibuat: pertama, alat dan bahan mudah ditemukan, murah dan efisien. 2. Sumber arus yang digunakan berasal dari baterai sehingga tidak perlu menggunakan sumber arus yang besar. Sedangkan kekurangan alat yang dibuat: pertama, membutuhkan perawatan ekstra. 2. Tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi dan yang berdaya besar. 3. Tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. 4. Tidak dapat digunakan terus-menerus karena menggunakan baterai. Dan terakhir, tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama. Sekian presentasi hasil tugas besar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.